79. Diamnya Melanie adalah wujud penyangkalannya. Lukas hanya tersenyum menanggapi itu. Dia menyebutkan siapa yang menelepon. Lily Maharani, seorang mahasiswi yang pernah ditolongnya saat kecopetan. Kampusnya dekat komplek gedung Sukma Group. Pertemuannya tak sengaja. Aku pastikan ke kamu, aku tidak memikirkan ataupun dekat dengan perempuan lain, kata Lukas. Tangannya hendak meraih tangan Melanie, tapi ditolak. Dekat juga tidak masalah. Toh kita gak benar-benar pacaran. Dan gak benar-benar tunangan, kata Melanie, terdengar agak suntuk. Kenapa kita tidak resmikan saja sih? Lukas menguji rencananya. Sudah berbulan-bulan dia membangun kedekatan dengan Melanie sembari melindunginya dari mara bahaya. Interaksinya akhir-akhir ini semakin baik. Apakah ini sudah waktunya? Melanie memutar bola mata. Lukas, kita belum sedekat itu, kata Melanie tajam. Lukas tidak mau momen ini berubah kacau dengan dirinya yang menuntut kejelasan. Maka dia simpan pertanyaan susulannya yang berbunyi, apa kau belum sayang denganku? Di dasar hati yang terdalam, Lukas tahu Melanie sudah mulai sayang padanya. Egonya saja yang menghalangi itu semua. Kalau begitu aku akan bantu Lily Maharani ya. Melanie mengedikkan bahu, sok tidak peduli. Lukas mengirimi Lily SMS untuk meneleponnya lagi. Belum ada sedetik, Lily sudah menelepon. Lukas berbicara di depan Melanie. Maaf tadi gak langsung bilang keperluannya apa. Aku ingin kamu membantuku dan kakakku dalam sebuah pertandingan, ungkap Lily. Pertandingan apa? Lukas sih sudah menebak. MMA, kakakku butuh orang perwakilan yang bisa memberinya kemenangan mutlak. Aku dan kakakku lagi di posisi sulit. Begitu. Oke, kapan pertandingannya? Lukas melirik Melanie yang diam menyimak. Malam ini, terdengar Lily seperti sedang menyeringai. Kamu bisa kujemput di mana? Tidak usah, aku ke tempatmu saja. Kirimi alamatnya. Langsung ke lokasinya saja, perintah Lukas. Setelah telepon ditutup, Lukas sedikit menjelaskan kepada Melanie. Lukas bilang dia akan jujur mulai dari sekarang. Apa saja kegiatannya kalau malam tiba-tiba pergi. Dia pun telah menceritakan balapan di sirkuit baru Randy. Mobil yang dimilikinya sekarang adalah hadiahnya. Melanie menerima itu semua dengan baik tanpa menghakimi. Sebuah kemajuan. Lukas mengantarkan Melanie pulang dulu ke kondo, lalu dia menghubungi Anton untuk mengirim anak buahnya untuk berjaga-jaga selama dia pergi. Lukas menolak Melanie ikut ke pertandingan. Terlalu bahaya. Aku janji akan memenangkan pertandingan ini. Aku tidak akan membuat kegaduhan yang tak perlu, janji Lukas. Melanie mengangguk. Lukas merasakan tatapan mata Melanie mengirimkan pesan hati-hati. Lukas mengebut dengan Corvette Stingray-nya. Lokasi pertandingan mainnya cukup jauh dan akan dimulai dalam beberapa jam lagi. Lukas mesti bertemu dengan Lily dan berbincang tentang strategi dulu. Lily minta bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Lukas merasa aneh, pertandingan MMA kok di pusat perbelanjaan. Dia pikir akan dilaksanakan di suatu sasana. 10 menit kemudian Lukas sudah sampai. Dia bertemu Lily di lobi, selanjutnya Lily mengantarnya ke lokasi pertandingan. Terima kasih Lukas sudah bersedia membantu dan kakakku, kata Lily, wajahnya menunjukkan kesungkanan. Dia lalu berbisik sambil berjinjit ke Lukas. Pertandingan ini adalah pertandingan tertutup. Mendekati ilegal. Lukas tidak kaget. Dari awal permintaan ini sudah ganjil. Lalu, ada sesuatu yang dia rasakan familiar dari Lily. Dia pastikan itu, Lily, nama kakakmu Jeremy bukan? Lily berhenti dari langkahnya, kamu sudah kenal kakak. Lukas menyeringai lebar. Kalau begitu, pertemuan kita ini sudah merupakan takdir. Oke, aku akan membantu kalian dengan tulus. Lily kegirangan. Dia memeluk Lukas sampai seperti sedang memanjat pohon. Erat sekali. Lily pun menceritakan secara ringkas kenapa dia dan kakaknya sangat butuh bantuan Lukas untuk jadi juara mereka. Adalah karena Jeremy ingin mempertahankan posisinya sebagai salah satu ketua besar kota naga. Hanya saja bos utama mengungkapkan hutang ayah Jeremy yang sangat besar. Satu-satunya cara agar dia bisa terlepas dari jeratan hutang itu adalah dengan memenangkan pertandingan ini. Lukas sebagai juara mereka, adalah salah satu jalan keluar terbaik mereka. Mereka menuju lantai parkir paling bawah. Melewati ruangan para penjaga, lalu ada pintu rahasia, mereka menuju sasana pertandingan tersembunyi ini. Lily melanjutkan penjelasannya.
Pertarungan MMA bawah tanah ini para bos-bos geng bebas mengirim juara perwakilan mereka. Mereka bebas memilih lawan. Semakin kuat si lawan, taruhannya semakin besar. Para juara pun boleh bertaruh untuk dirinya sendiri. Oke, aku akan bantu bertaruh 100 juta, kata Lukas. Lukas, taruhan minimalnya 500 juta, kata Lily. Baiklah, kita lihat lawannya dulu. Oh ya, sebelum itu, biar kamu tidak diketahui identitasnya, kamu pakai kostum dan topeng. Lily membawa Lukas ke ruang ganti. Dia membuka tas yang dicangklongnya. Sebuah kostum ala penyanyi rock and roll Elvis Presley. Topengnya model balak lava tapi berwarna putih dihiasi garis merah dan biru. Lukas tertawa. Perasaan baru kemarin dia bertarung hanya pakai handuk, sekarang pakai kostum. Setelah beres memakai kostum, Lily dan Lukas menuju tempat panitia. Lily mendaftarkan juara atas nama Jeremy dari Kota Naga. Lukas memberikan nama samarannya, Dewa Pembunuh. Sekarang dia memilih lawan. Dari foto-foto juara bertahan, Lukas tertarik pada sang juara utama. 15 kali menang berturut-turut. Dialah Mike sang penakluk. Aku pilih dia. Lily sempat membelalak. Dia bukan lawan sembarangan, Lukas. Oh, jadi kamu meragukan kemampuanku sekarang. Lukas berkacak pinggang. Bukan begitu maksudku, Lily mengelak. Taruhan yang ditawarkan sangat besar. Ditambah dengan taruhanku untuk diriku sendiri, 1 miliar, kupikir akan cukup membantu masalah kakakmu, Lukas meyakinkan. Aku akan menang, percayalah. Lily menaruh tangan di dada Lukas. Dia menghela napas panjang, aku percaya. Panitia pertandingan MMA bawah tanah mengirim gambar Mike sang penakluk dan Dewa Pembunuh di layar di atas ring. Penonton yang sudah memenuhi bangku sekeliling ring bersorak menyerukan nama Mike sang penakluk. Mereka semua bertaruh atas nama Mike. Tidak ada satupun yang melirik Lukas sebagai pemenang. Lampu di langit-langit menyorot kedatangan Mike sang penakluk dari pintu utara. Dia berperawakan sangat besar. Otot lengannya mungkin sebesar buah kelapa. Dia bertelanjang dada hanya menggunakan celana dalam hitam yang sepertinya terbuat dari karet tebal. Dia memakai sabuk besar kemenangannya yang sebelumnya. Dia angkat dan kecup. Penonton bertepuk tangan dan mengeluh-elukan Mike. Mike melempar sabuk itu ke asistennya. Waktu mau naik ke ring, dia dianugerahi mahkota oleh gadis seksi pengiring pertandingan. Gadis seksi itu memakai bikini yang modelnya bolong-bolong, sehingga kelihatannya mereka sedang tidak memakai pakaian saja. Ketika Lukas naik, lampu tidak menyorotnya. Bahkan sudutnya sengaja digelapkan. Mike tidak menggubris upaya Lukas untuk bersalaman sebelum bertanding. Dia bahkan meludah ke samping Lukas. Mike mengangkat tangan dan sorak-sorai makin menggila. Lukas mengamati saja kelakuan Mike. Baik semuanya, pertandingan malam ini sama seperti sebelumnya. Peserta yang menang adalah peserta terakhir yang hidup. Pembawa pertandingan membuka. Lukas kaget, apa? Bersambung. 80. Pertanyaan Lukas tidak digubris siapapun yang ada di ring. Gadis seksi naik ke ring dan mondar-mandir dengan baju mininya. Mengangkat papan bertuliskan angka ronde pertama. Sorak-sorai dukungan ke Mike sang penakluk membahana memenuhi ruang bawah tanah ini. Mereka menyumpahi Lukas mati. Lukas membelalak. Jantungnya berdebar kencang. Adrenalinnya memacu. Dia hanya kaget karena di pertandingan gelap ini mesti ada pembunuhan. Mike sang penakluk, juara bertahan 15 kali. Itu artinya, dia telah membunuh 15 orang. Lebih banyak daripada catatan Lukas. Lukas mencari Lily di antara kerumunan. Dia menemukannya dan Lily tampak tidak enak hati melihat Lukas. Sampai titik darah penghabisan. Seru pembawa acara. Lonceng telah dibunyikan. Gadis seksi sudah turun dengan dibantu secara mesra oleh Mike sang penakluk. Beri aku tumpahan darah malam ini, kata gadis itu kepada Mike. Kita mandi di kolam darah lawan cupu itu malam ini, tunggu aku di belakang, kata Mike. Mengecup kening si gadis seksi. Lukas jengah menyaksikan itu. Tak ada pilihan lain, dia sudah mencemplung di arena ini. Pertaruhannya kini adalah nyawa. Dia pikir awalnya hanya sebatas uang miliaran. Lukas mencari mata Lily lagi, kini mata itu memancarkan doa dan rasa takut. Samar-samar Lukas melihat bibir Lily mengucapkan, please, menanglah. Lukas mengepalkan tangan. Tinjunya sudah dibaluti kain supaya tidak membuat cedera.
Prinsipnya selama menjadi tentara waktu itu adalah membunuh merupakan jalan paling terakhir. Sayangnya, dia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan terakhir itu. Membunuh orang, meskipun itu musuh, tidak dipungkiri telah membuat jiwa Lukas terguncang. Apalagi di misi waktu itu, sebuah misi yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk keluar dari tim elit. Ada nyawa orang tak berdosa yang melayang di tangannya. Sampai sekarang dia menyesali itu. Apakah aku akan setega itu terhadap Mike? Tanya Lukas dalam hati. Apakah dua tangan ini bersedia melakukan pembunuhan lagi? Waktu yang akan menjawab. Lukas menghindar, hampir telat, dari sergapan Mike sang penakluk yang bertubuh besar. Sekekar pegulat maco, Lukas berlari mengitari ring untuk menghindari Mike. Sini kau cupu. Kuremukan kau seperti rengginang, kata Mike, meraih-raih Lukas. Gerakan Mike dinilai Lukas cukup lamban. Itu karena berat badan dan massa otot yang terlalu besar. Tapi dia yakin, remukannya memang tidak bohong. Jangan sampai Lukas tertangkap. Penonton mengolok-olok Lukas. Dia dikatai pengecut. Mana nih pertarungannya? Membosankan. Protes mereka. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Lukas kena sergap Mike. Rasanya seperti ditubruk badak. Mike memiting Lukas. Dia diangkat lalu dibanting menghantam lantai ring. Hantamannya seperti memaksa roh dalam tubuh Lukas untuk keluar. Lukas hampir-hampir pusing. Penonton semakin menggila. Langsung bikin mati saja. Mike mendengus seperti banteng kesurupan. Dia menarik kaki Lukas lalu berputar-putar. Lukas seolah baju jemuran yang perlu diperas. Mike melempar Lukas hingga menghantam tiang pojokan ring. Oh, sakit. Lukas memegangi pinggangnya. Mike rupanya sudah memanas. Dia tak lagi begitu lamban. Lukas mengambil ancang-ancang, dia separuh berdiri di pojokan ring. Jarinya mengundang Mike untuk menyerang ke arahnya. Mike menerima undangan itu. Bagai badak disulut murka, Mike menyerbu Lukas. Bogemnya melesat lurus. Di waktu yang tepat, Lukas merunduk lalu berguling. Rang! Nyaring sekali bunyi bogem Mike mencium tiang besi pojokan ring. Mike mengerang kesakitan. Dia memegangi tangannya. Penonton terdiam, melongo melihat pertama kalinya Mike kesakitan. Lukas memanfaatkan kesempatan ini. Dia melompat dan mendarat di punggung Mike. Dengan cepat dan kuat Lukas memukul tengkuk Mike secara bertubi-tubi. Gila, keras banget. Lu badak apa manusia beton? Gerutu Lukas. Terus menghajar Mike yang memegangi tangan kesakitan. Rasanya Lukas sudah mengirim ratusan kali tinjuan cepat bertenaganya, tapi Mike tak kunjung tumbang. Orang ini benar-benar kuat, batin Lukas. Monyet. Mike kesal betul ditunggangi Lukas sambil dipukuli. Dia tarik kaki Lukas dan membantingnya sekali lagi. Sialnya, kepala Lukas yang terlebih dahulu menghantam lantai. Dia pusing 7 keliling. Intinya, Lukas jangan sampai kena bogem mentah dari Mike. Sebisa mungkin dia harus menghindari itu. Tidak masalah tubuhnya dibanting-banting. Lukas menanam energinya. Ketika dia ditarik lagi hingga melewati selangkangan Mike, tinjunya segera melesat memukul lutut bagian dalam dan tengah-tengah paha. Kerasnya juga sama. Mike ini betulan manusia beton. Tak pantas dia menyandang julukan sang penakluk, yang pantas adalah sang beton. Tapi setidaknya pukulan Lukas telah menanam titik lumpuh. Nanti dia akan memukul di titik itu lagi hingga urat saraf Mike mulai bereaksi. Ketika ditarik lalu dilempar ke atas, Lukas yang terlatih gerakan mustahil, dia memutar tubuh. Selayaknya kucing yang jatuh dari ketinggian, mendarat tetap pada kakinya juga. Lukas mendaratkan kakinya mengenai hidung Mike. Mike menggerung kesal. Hidungnya tidak berdarah. Astaga, kuat sekali, kata Lukas. Bagaimana menumbangkannya? Lukas segera mencari jarak aman. Ketika Mike mau menyergapnya, Lukas meluncur di bawah selangkangan Mike lagi. Kali ini dia lancarkan pukulan di titik totok pelemah pijakan. Mike langsung terkulai jatuh. Penonton terkesiap. Lukas berjalan ke hadapannya. Aku heran, kenapa kau bisa menang 15 kali ya? Jangan-jangan musuhmu memang semuanya culun dan cupu. Tidak sepertiku yang banyak akal. Mike menggerung, dia kesulitan berdiri. Setiap kali dia mau bangkit, kakinya berubah seperti spaghetti. Ketika Lukas lebih dekat lagi ke hadapan Mike, penonton seperti sedang menahan napas. Tidak dikira oleh mereka akhirnya ada yang dapat mengalahkan Mike tanpa perlawanan yang berarti.
Bro, aku gak pengen bikin kau malu. Jadi gimana dong? Tapi aku butuh duit nih. Kau pura-pura mati aja ya. Lukas memberi proposal. Mike meludah. Enak saja kau. Kalau kau laki-laki sejati, bunuh aku sekarang. Biar cepat kelar. Lukas menyeringai. Tak kuduga kau semudah ini. Kau sangat kuat sekali. Seperti manusia beton. Tak kusangka bisa kukalahkan dengan mudah. Jangan banyak omong, kalau kau pengin mengalahkanku. Lakukan saja, kata Mike. Lakukan dengan terhormat. Lukas melihat ke penonton. Tatapan mereka semua kentara kecewa. Taruhan besar telah terbang sia-sia. Tatapannya jatuh ke Lily. Mata Lily mengucapkan, selesaikan Lukas, selesaikan. Mike menatapnya dengan bengis. Dia sebenarnya masih bisa ada kesempatan untuk mengalahkan Lukas. Tapi kakinya sulit digerakkan. Dia menggerung saja, melawan rasa malu atas kekalahan di depan mata. Penonton yang geram karena kalah taruhan, meneriaki Lukas agar segera menyelesaikan pertarungannya. Lukas sendiri diserang keraguan. Tangannya bergetar. Dia punya kemampuan untuk menghentikan nyawa dengan tangan kosong. Penonton menahan napas lagi, mereka tak menyangka akan menyaksikan aksi Lukas yang ringkas tapi jitu. Mereka menyesal tidak bertaruh atas nama Dewa Pembunuh. Dewa Pembunuh, mencabut nyawa tanpa banyak kata-kata. Lukas membentuk tangannya seperti pisau. Dia bersiap mau menebas leher Mike. Tatapan Mike seperti menatap dewa kematian yang sebenarnya. Detik-detik berlalu dengan menegangkan, menyisakan satu pertanyaan. Apakah Lukas benar-benar akan menebas leher Mike hingga mengirimnya ke akhirat, atau Lukas membiarkan Mike tetap hidup? Semua orang, termasuk Lukas sendiri, menantikan jawabannya. Bersambung.